Bab 2981. Segera setelah itu, dia melihat bahwa cacing gus karat yang telah diinjak-injak oleh Charlie, tiba-tiba tampak dipukuli dengan darah ayam, dan tiba-tiba pulih ke kondisi paling gemuk dan paling mental. Setelah itu, Charlie menendang cacing gu ke arah Kari, dan berteriak dengan suara dingin, "Bawa dia padaku." Guor melakukan tendangan voli ke arah Kari, dengan mulut terbuka yang sekeras besi terbuka. Kari terkejut, dan buru-buru menampar sidik jari di ruang kosong, meneriaki cacing gu, "Sayang, kembalilah padaku." Kari merasa bahwa dia dan cacing gu ini telah bergantung pada hidup dan mati selama beberapa dekade, dan mustahil bagi cacing gu ini untuk menghadapinya secara bergantian. Oleh karena itu, dia ingin segera mengambil kembali cacing gu kelahiran yang telah dengan cepat memulihkan vitalitasnya, dan kemudian terus menggunakannya untuk melawan Charlie dengan putus asa. Bagaimanapun, situasi saat ini seperti pertarungan binatang buas. Jika dia ingin bertahan, dia hanya bisa bekerja keras bersama Charlie, dan tidak ada pilihan lain. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa sidik jari pemanggilan sudah berlalu, dan cacing gu yang lahir sepertinya belum menerimanya sama sekali, dan itu terbang ke atas kepalanya dalam sekejap mata. Dia merasakan tubuh putih dan gemuk dari cacing gu yang lahir mendarat di atas kepalanya, dan mengulurkan tangannya, mencoba untuk mengusir cacing gu yang lahir dari kepalanya secara tidak sadar. Namun, baru mencapai bagian atas kepala dengan kedua tangannya, dia merasakan sakit yang tajam, disertai dengan bunyi klik yang tajam. Tangan kanannya benar-benar digigit dari pergelangan tangan oleh cacing gu. Melihat tangan kanannya jatuh berdiri seperti jatuh bebas dari atas kepalanya, Kari tiba-tiba roboh dan berteriak kesakitan, "Ah! Tangan saya!" Tapi begitu suara itu jatuh, klik lain terdengar. Cacing gu yang baru lahir menggigit lagi dalam sekejap, dan langsung menggigit pergelangan tangan kirinya. Tangan kiri yang berdarah jatuh dari atas kepala, mengenai tangan kanan, dan langsung terpental. Kari melihat kedua tangan kosong yang berdarah, dan berteriak putus asa, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Begitu suara itu jatuh, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Segera setelah itu, seluruh sarafnya menjadi sangat sensitif, dan dia bahkan bisa merasakan angin dingin lagi, yang bertiup langsung ke otaknya dari atas. Bab 2982. Angin dingin yang berhembus ke tengkorak menyebabkan Kari menggigil hebat. Yang terjadi selanjutnya adalah perasaan yang 10.000 kali lebih menyakitkan dari kematian karena ribuan luka. Ini karena racun yang dikeluarkan oleh Guorm yang baru lahir benar-benar menakutkan, membuat rasa sakit di saraf 100 kali lebih parah dari sebelumnya. Belum lagi Guorm yang lahir menggigit lubang besar di bagian atas kepalanya. Bahkan jika seseorang sekarang mengambil jarum bordir dan menusuknya dengan santai, itu hampir setara dengan 1000 anak panah yang menusuk jantung. Rasa sakit yang sangat parah menyebabkan Kari pingsan untuk beberapa saat, tetapi ketika dia merasa kesal untuk beberapa saat, dia segera bangun, dan seluruh orang itu merasakan sakit yang luar biasa. Dan pada saat ini, Guorm yang lahir telah membuka mulutnya yang gelap dan terjun ke kepalanya untuk memakan otaknya. Kari segera meninggal dalam kesakitan yang luar biasa. Warna kulitnya mulai menjadi hitam dan biru dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, darah mengalir dari 7 lubangnya. Mayatnya berlutut di tempatnya, tidak bergerak, ekspresinya sangat menyedihkan, seolah-olah dia sedang berlutut sebagai penyesalan untuk orang tak bersalah yang meninggal di tangannya. Melihat bahwa dia sudah mati, Charlie mendengus dingin, dan berkata, "Lebih dari bersalah menjadi begitu jahat." Pada saat ini, dan di samping berkata dengan datar, "Tuan Wade, cacing gu kelahirannya, karena Anda dapat memanipulasinya, Anda harus menundukkannya. Ini akan sangat berguna di masa depan." Charlie mendengus dingin, "Apa gunanya aku untuk serangga yang memakan otak manusia ini?" Dan buru-buru berkata, "Guru tidak tahu bahwa Guorm yang lahir ini adalah bayi yang telah dibesarkan di tangan Kari setidaknya selama 20-30 tahun. Makhluk ini telah hidup selama 20 hingga 30 tahun dan telah maha kuasa. Itu bisa dianggap sebagai senjata ajaib yang telah dikembangkan oleh pria jahat ini di basis kultivasi paruh hidupnya." Charlie mencibir dan berkata, "Jika aku meninggalkan hantu ini, bukankah aku harus memberinya makan dengan otak manusia?" Tiba-tiba, dan tidak bisa berkata-kata, ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian berkata, "Menurutku membunuh Guorm seperti ini memang merugikan." Bab 2983.
Charlie berkata dengan jijik, aku belum sampai pada titik di mana aku harus bergantung pada hal semacam ini. Saat dia berkata, dia memegang peringatan bergemuruh di tangannya dan berteriak, Guntur. Segera setelah itu, guntur langit lainnya turun, dan langsung menghancurkan tutup tengkorak Kari. Dalam sekejap, Kari, bersama dengan guam kelahirannya, semuanya dihancurkan menjadi bubuk oleh petir. Embusan angin bertiup, dan bubuk yang diubah Kari lenyap menjadi abu dan benar-benar hilang di udara. Dan menatap semua ini dengan takjub, dan mendesah dalam hatinya, hari ini, saya benar-benar menyaksikan keajaiban. Guru ini memang pria dengan kekuatan magis yang luar biasa. Tidak heran dia punya cara untuk membuat Master Qinghua 20 tahun lebih muda. Ada kekuatan supernatural yang luar biasa yang dapat memanggil guntur langit, dan menyegarkan, jadi apa itu? Charlie memandang dan saat ini, dan berkata dengan ringan, kamu membantuku menangkap Kari, tapi kamu licin dan mementingkan diri sendiri. Selain itu, Anda membantu musuh saya datang ke Aurous Hill untuk menemukan keberadaan saya. Meskipun Anda memiliki pahala, itu tidak cukup untuk mengimbangi semua kesalahan, jadi mulai sekarang, saya akan menempatkan Anda dan Mike sebagai tahanan rumah di Aurous Hill, dan saya akan membiarkan Anda pergi setelah saya menyelesaikan Pak Tua Cheng Feng. Ekspresi dan sangat pahit, tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan Charlie, dan tidak ada gunanya menunjukkan kesetiaan padanya pada saat yang sama. Ini karena Charlie sudah memiliki skala di hatinya, dan sebagai hasilnya, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mengubah keputusannya sendiri karena orang lain yang memohon untuk belas kasihan atau kepatuhan. Kari barusan adalah contoh terbaik. Oleh karena itu, pilihan terbaik untuknya saat ini adalah menjadi patuh dan membiarkan Charlie melakukan apa yang diinginkannya. Meski menjadi tahanan rumah menyakitkan, setidaknya bisa menyelamatkan nyawanya. Jika dia bekerja sama dengan baik dengan Charlie di masa depan, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menebus kemampuannya. Jadi, dia membungkukkan tubuhnya dan berkata dengan hormat. Orang tua itu tidak keberatan dengan keputusan guru, dan semuanya diputuskan oleh Master Wei adalah apa yang saya terima sepenuhnya. Charlie mengangguk puas, dan berkata, jika ini masalahnya, mari kita kembali. Dan dengan cepat setuju, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan berdiri, dia tiba-tiba mengeluarkan seruan. Hah? Bukankah Kari ini bahkan dipotong dari relik oleh Guntur? Bab 2984. Setelah mendengar ini, Charlie tanpa sadar melihat ke tempat di mana Kari terbelah menjadi bubuk oleh petir, dan dia melihat benda berwarna abu-abu kecoklatan seukuran telur bebek di tanah. Dia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata, mengapa ada relik sebesar itu? Saya pikir itu mungkin batu ginjal, kan? Itu tidak benar. Kata Dan, berjalan tanpa sadar, mengambil benda coklat keabu-abuan itu. Dia melihat dengan hati-hati sejenak, dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru, ya Tuhan. Ini ternyata ambergris. Ambar. Charlie mengerutkan kening. Dia telah menyeret Qin Gang untuk membantu menemukan ambergris beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak menyangka Kari memiliki bagian di tubuhnya. Namun, Charlie tidak terlalu peduli. Pasalnya, ambergris sebenarnya tidak jarang. Orang kaya bisa membelinya kapan saja selama mereka mau mengeluarkan uang. Pertama kali dia bertemu Jinghai di pelelangan pavilion, ada pembakar dupa aliran balik era Song di pavilion harta karun. Pada saat itu, untuk menjual pembakar dupa aliran balik Song He dengan harga tinggi, juru lelang juga secara khusus mencocokkannya dengan 2 kotak ambergris. Yang dibutuhkan Charlie untuk alkimia adalah ambergris yang setidaknya berusia 10.000 tahun, dan barang biasa tidak ada artinya sama sekali. Jadi dia berkata kepada Dan, hal ini seharusnya tidak mengejutkan, saya tidak tahu apa yang Kari lakukan dengan karya seperti itu. Dan buru-buru berkata, Anda tidak tahu Tuan Wei. Jika ambergris biasa, keseluruhannya seperti lilin, dan benda ini relatif mudah terbakar. Selama itu ambergris kering, bisa langsung dibakar dengan api. Ya, tapi yang ini agak istimewa. Saat dia berkata, dia melanjutkan, setelah disambar petir di langit, bahkan daging dan darah Kari berubah menjadi bubuk, tapi ambergris ini masih bisa diawetkan secara utuh. Dupa telah menjadi fosil. Itu telah menjadi fosil. Charlie berseru, melangkah maju, dan bertanya, bisakah kamu yakin benda ini benar-benar fosil? Dan menyerahkan potongan itu kepada Charlie dan menjelaskan,
Anda lihat, Tuan Wade, benda ini sekarang sangat keras dan padat, dan tidak lagi seperti lilin, lebih seperti batu. Bukan karena teksturnya relatif istimewa, dan saya belum tentu mengenalinya sebagai ambergris. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu pernah menemukan fosil ambergris sebelumnya? Dan buru-buru berkata, ada beberapa, tapi mereka berada di luar negeri, dan mereka dibeli oleh orang-orang misterius dengan harga yang sangat tinggi segera setelah mereka keluar. Charlie bertanya kepadanya, apakah Anda memiliki penelitian tentang ambergris? Dan mengangguk dan menjelaskan, ambergris memiliki efek pengobatan yang kuat, dan dapat membuat orang menghilangkan gangguan dan benar-benar rileks. Sangat cocok untuk memasuki kondisi meditasi. Saat menyimpulkan pengetahuan tentang kitab perubahan, itu sangat berguna dan sangat membantu, sehingga sebagian besar ahli Feng Shui sangat menyukai ambergris. Bahkan jika Anda tidak punya uang, Anda harus membeli dupa yang mengandung ambergris. Saya biasanya menyiapkan beberapa, jadi saya hanya melakukan penelitian. Setelah berbicara, dan berkata lagi, sebagian besar ambergris di pasar diperoleh dengan membunuh paus sperma di laut dalam, tetapi ambergris yang diperoleh dengan dua metode ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Setelah jeda, dan melanjutkan, dikatakan bahwa beberapa master di masa lalu membutuhkan ambergris yang berusia ribuan tahun, atau bahkan lebih dari 10.000 tahun, sebagai obat. Tapi hal semacam ini terlalu langka. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah pergi ke dasar laut dalam. Ini karena manusia puluhan ribu tahun yang lalu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh paus sperma. Saat itu, paus sperma tenggelam ke dasar laut setelah mati, membentuk paus yang gugur. Setelah tulang dimakan oleh makhluk di bawah, ambergris akan tetap berada di dasar laut, terkubur di pasir. Namun, menemukan sepotong ambergris yang telah terkubur selama lebih dari 10,000 tahun di laut tidak jauh berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami, jadi hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Fosil ambergris yang ditemukan sebelumnya dikatakan karena pergerakan geologi. Itu melelah menjadi lapisan batu puluhan ribu tahun yang lalu, dan tidak muncul kembali sampai beberapa tahun yang lalu. Charlie sangat senang. Jika potongan ambergris ini benar-benar dapat mencapai tingkat fosil, ia pasti memiliki sejarah setidaknya puluhan ribu tahun. Dengan cara ini, hal ini mungkin benar-benar memenuhi kebutuhan pemurnian pil kultivasi. Bab 2985. Charlie mengumpulkan ambergris, dan ketika dia melihat Dan, dia juga merasa bahwa lelaki tua yang jahat ini lebih enak dipandang daripada sebelumnya. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, mulai malam ini, Anda dan Mike akan menginap di Shangri-La. Saya akan membiarkan seseorang mengatur kamar untuk Anda dan memberi Anda 3 makanan lezat dan kebutuhan sehari-hari lainnya setiap hari. Satu-satunya harga adalah, Anda tidak dapat menghubungi dunia luar untuk saat ini, apalagi meninggalkan hotel tanpa izin. Setelah berbicara, Charlie menambahkan, ini juga merupakan kesepakatan terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda. Percayalah, Shangri-La jauh lebih nyaman daripada kandang. Beraninya dan tidak puas, jadi dia hanya bisa membungkuk dengan jujur dan berkata, saya harus mengikuti instruksi Master Wade. Charlie mengangguk dan memanggil Ishak. 10 menit kemudian, dia datang jauh-jauh dengan helikopter. Ishak meninggalkan kedua orang itu untuk menyelesaikan taksi yang dikendarai Charlie, dan kemudian meninggalkan Gunung Phoenix bersamanya Dan. Setelah mengirim Charlie kembali ke kelas 1 Thompson, Ishak membawa Dan kembali ke Shangri-La, menemukan sebuah kamar di area administrasi tertutup, dan mengatur dia dan Mike masuk. Pada saat yang sama, telepon genggam mereka juga disita, dan telepon kamar terputus, sama sekali memutuskan kontak dengan dunia luar. Setelah Charlie kembali ke rumah, dia menyimpan ambergris di ruang penyimpanan bawah tanah villa. Setelah semua bahan obat lain tersedia, dia bisa meluangkan waktu untuk mulai menyempurnakan pil budidaya. Keesokan paginya, ada rumor lain di Aurous Hill. Konon tadi malam, kilat tiba-tiba melanda pemakaman Gunung Phoenix. Beberapa orang mengatakan dengan pasti bahwa petir menyambar mobil, dan pengemudi mobil itu terbakar menjadi abu terbang. Juga dikatakan bahwa guntur dan kilat tadi malam menyebabkan hantu ganas yang telah membunuh orang tersebut dikutuk oleh surga. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa burung Ponenix sendiri ada di kuburan tadi malam. Bagaimanapun, segala macam ucapan sok telah muncul satu demi satu. Namun, Charlie tidak memperhatikan semua ini.